Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan untuk ibadah pagi ini kelantan kasih kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin menyertai di dalamnya. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan mempercayakan ibadah pagi ini kelantan kasih kuasa Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ayo percaya Tuhan gua di tengah-tengah kami. Mari Engkau lawat setiap kami, jamah setiap kami. Layakan setiap kami Tuhan. Untuk ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Bahkan setiap peralatan yang ada. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan di dalamnya. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar karena pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mohonkan berkat yang daripada Allah turun atasnya. Oleh karena itu kami ingin mempercayakan ibadah pagi ini Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami datangnya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya sedikitpun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kasih karunia, anugerah, pertolongan dan damai sejahtera-Mu turun dan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sungguh saat yang indah ketika kita bisa berkumpul bersatu hati di dalam doa kita untuk bangsa ini, untuk apa yang terjadi saat ini. Allah menghibur mereka yang menderita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dia tetap Allah dalam keadaan apapun kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
Selami pikiranku tak terukur pada setiamu, tulus dan sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau.
Kalau saat ini kami memperoleh kesehatan yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah, sehingga kami masih bisa bertemu dengan Engkau. Kesehatan yang luar biasa ini Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur selalu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Allah memberikan penghiburan ketika kami mengalami suatu penderitaan. Kami percaya apapun kehidupan kami, apapun yang kami alami, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, kuatkan iman percaya kami di dalam Engkau, sehingga kami mampu Tuhan menghadapi apa yang ada di depan kami saat ini. Kami percaya tembok permasalahan yang ada di depan sana, Tuhan sudah berikan kami jalan keluar, dan kami terima kemenangan itu yang daripada Allah. Kami terima Tuhan kesembuhan itu, kami terima Tuhan kebangkitan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan tanpa terkecuali Tuhan, bagi jemaat-Mu yang melihat live streaming Tuhan, kasih-Mu yang akan selalu mengalir, pengurapan-Mu yang luar biasa Tuhan, bagi hati yang haus akan Engkau, yang mengalir dan mengalir di dalam setiap kehidupan, pemikiran mereka, dalam hati mereka, dalam darah mereka, dalam tubuh mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau yang sangat baik dan berikan kami kekuatan selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kami percaya ketika kita masih bisa bangun dari tempat tidur kita masih bisa melek, itu saat yang luar biasa. Tahun ini Gereja Isa Al-Masih berumur 30 tahun, tanggal 17 April kemarin. Dan itu umur yang luar biasa, perjalanan yang luar biasa selama 30 tahun. Biarlah di tahun yang ke-30 ini, setiap jemaat mereka mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa di dalam Tuhan, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Sebab Dialah kekuatan dalam mazmurnya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
setia Allah tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kita. Sebab cinta Allah lebih terbesar dari segalanya, lebih dari apapun dalam kehidupan kita. Dialah Raja dalam hidupku. Katakan engkau hebat, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang penuh kuasa. Engkau dahsyat, terbukti bagiku, kekuatanmu, berkasamu, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi, berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Engkau hebat, engkau dahsyat, terbukti bagiku, kekuatanmu, berkasamu, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi, berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Kataku aku serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, engkau dahsyat, terbukti bagiku, kekuatanmu, berkasamu, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi, berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Kataku aku serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Kataku aku serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Amin. Dialah Raja dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Allah. Persembahan kita, ucapan syukur kita. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan, silakan bisa transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di warta jemaat, yang sudah online di Facebook.
kita akan berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, buat saat yang indah ini, buat kesempatan saat ini Tuhan. Karena kami bisa berada di dalam pelataran, untuk kami bisa memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami rindu memberikan materi kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu akan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati para pengelola-pengelola yang ada di gereja ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat gereja Isa Al-Masih Banyumanik ini Tuhan. Dengan luar biasa di dalam kasih-Mu, dalam materi-Mu Tuhan. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Aku percaya di dalam Engkau Tuhan. Ketika Engkau turun tangan, ada pemulihan itu terjadi. Ketika Engkau turun tangan, ada suatu mukjizat yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dia Allah yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Dia Allah yang luar biasa dan sanggup melawat seluruh umat-Nya. Tiada yang seperti Engkau, begitu
Tuhanku ajaib, Engkau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku
Sungguh ku percaya. Terima kasih Tuhan, karena masih Hirana yarana. Haleluya, haleluya Yesus. Aku percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang dahsyat. Sungguh ku percaya, oh Yesus, oh Yesus. Hirana masih, hirana yarala yarala barana masih, hirana baba barana masih, hirana yarala barana Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan apa yang Engkau mau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami pagi hari ini. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang tidak akan pernah meninggalkan akan pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa menjamin akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kedahsyatan-Mu Bapa pagi hari ini ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau berbicara kepada setiap kami pagi hari ini. Berikan hikmat yang luar biasa yang daripada Engkau untuk kami boleh tangkap akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru. Firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu yang memberikan penghiburan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Urapi mulut lidah hamba-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkan terberkati karena Engkau Allah yang luar biasa. Demi nama Yesus kami mengucapkan syukur dan doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan.
Saya percaya bahwa kita semua diberkati secara luar biasa. Amin. Ya. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu segenap jemaat Gereja Isa Al-Masih Banyumane. Biarlah kiranya berkat Tuhan senantiasa luar biasa dalam hidup kita, ya. Oke. Akhir-akhir ini kalau kemudian ya kita masih dalam masa di mana virus itu masih sangat luar biasa, ya Bapak Ibu. Tapi yang harus kita ketahui bersama bahwa kita tidak boleh hanya berdiri saja di situ, tapi kita harus bergerak. Kita tidak hanya ada di dalam zona yang namanya zona ketakutan. Walaupun mungkin awal-awalnya kita ada stay di situ, ya, kita ada di dalam zona ketakutan. Banyak sekali kita tahu bahwa orang-orang bisa dikatakan merampok, ya, bukan merampok dalam artian mengambil sesuatu atau mencuri, tapi bagaimana orang-orang mereka secara membabi buta, mereka membeli masker atau obat secara berlebihan, menyebarkan rasa takut dan marah. Mereka sering mengeluh dan apa-apa yang di-sharekan, ya oke, terima kasih sudah ditampilkan. Mungkin pada awal-awalnya kita berada dalam yang namanya zona ketakutan. Kita sering mengeluh, kita langsung dapat berita apa aja, kita langsung share ke orang-orang. Seperti ini, bla 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 bla, kata dokter ini seperti ini, kata dokter itu seperti itu. Mungkin pada awal-awal ketika kita dalam pandemi yang luar biasa ini, untuk corona ini, kita masih dalam namanya zona ketakutan. Kita langsung share info apa yang kita dapat. Kita berpikir bahwa apa yang kita dapat itu, info yang kita terima itu info yang valid tanpa kita ngecek. Dan kemudian kita menjadi mudah marah, protes sana sini. Ini pemerintah bagaimana? Dan kita tahu walaupun hujatan itu sampai sekarang masih ada, ya, masih terus kalau kita penggiat atau kita menikmati media sosial yang sedemikian rupa, ya. Kita pasti tahu banyak komplain yang sampai sekarang. Tapi awal-awalnya bagaimana komplain itu menimbulkan marah yang sangat-sangat luar biasa. Pemerintah ini bagaimana, kenapa tidak bisa bergerak secara cepat untuk menanggulangi semuanya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-11 bersama-sama. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-11. Satu perikop dengan judul ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ayat yang ke-8, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin.
2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-11 ini. Kita akan belajar bersama-sama mengenai 3 hal pagi hari ini. Bagian yang pertama di ayat yang keempat, bagian berikutnya, bagian yang kedua yaitu di ayat yang kelima, dan bagian yang ketiga yaitu di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Bagian yang pertama kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kata menghibur di sini dalam bahasa aslinya adalah paraklesis. Apa itu paraklesis? Paraklesis di sini artinya berdiri di sisi seseorang sambil mendorong dan menolongnya pada saat kesukaran. Jadi berdiri di sisi seseorang, di sebelahnya, dan mendorong dan menolongnya pada saat kesukaran. Mendorong di sini bukan kalau dalam bahasa Inggris atau Jerman itu jorok nih gitu ya. Bukan Bapak Ibu. Mendorong untuk membuat sesuatu hal, to do something, untuk kemudian juga paraklesis ini menolong pada saat kesukaran. Pada saat kita mengalami penderitaan. Itu yang paraklesis lakukan dalam hidup kita. Siapa sih sekarang di dunia ini yang tidak menderita? Pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia Bapak Ibu, tapi terjadi di berapa ratus negara di dunia ini. 213 atau berapa? Di seluruh dunia mengalami pandemi yang sama. Si COVID-19 ini begitu luar biasanya bergerak secara cepat. Dan bahkan kadang-kadang orang tidak tahu, tiba-tiba kedebuk, meninggal. Kenapa? Karena nggak ada tanda-tanda. Makanya disebut OTG, orang tanpa gejala. Padahal kalau dulunya kalau kita pikir OTG itu apa, kayak sambungan kabel itu ya, yang antara flash disk kemudian ke HP atau apa. Taunya saya ketika orang bilang OTG, oh itu ya sambungan ya, ternyata bukan. OTG itu artinya orang tanpa gejala. Tahu-tahu ya sudah selesai, game over gitu aja, selesai, dan kemudian ya namanya selesai, finish ya, tamat sudah riwayatnya. Setiap orang saat ini mengalami penderitaan yang luar biasa di muka bumi. Tidak hanya Bapak Ibu, tidak hanya juga saya. Ketika banyak orang mengeluh, ketika banyak orang curhat kepada saya katakan kepada teman-teman saya, tidak hanya saya yang menderita, tidak hanya kamu yang menderita, tapi semua orang menderita. Tapi pagi ini Tuhan memberikan paraklesis kepada kita semuanya. Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita dalam satu penderitaan, ketika kita dalam satu beban yang sedemikian beratnya, ada paraklesis. Fungsikan paraklesis dalam hidup kita. Sehingga dia mendorong dan menolong kita pada saat kita mengalami kesukaran. Jangan biarkan, jangan off ya. Atau kalau lampu itu kan on, off. Nah, jangan itu diceteki yang bawah Bapak Ibu. Tapi biarlah itu diceteki ke atas, on. Biar paraklesis ini on terus dalam hidup kita. Sehingga kesukaran apapun, penderitaan apapun, kita bisa katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan. Karena apa? Karena Yesus yang memegang akan hidup kita. Karena Yesus yang memberikan kekuatan dalam hidup kita semuanya. Tidak hanya saya, tapi juga Bapak Ibu semuanya. Bagian yang kedua yaitu di ayat yang kelima. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ketika begitu banyaknya hantaman, ketika begitu banyaknya pencobaan, ketika begitu banyaknya penderitaan yang kita hadapi saat ini, rasanya kita bisa berkata, oh Tuhan terima kasih. Penderitaan itu begitu melimpah ruah dalam hidup saya. Mampukah kita untuk tetap mengucap syukur?
Mampukah kita untuk tetap mengatakan terima kasih Tuhan? Rasul Paulus ketika menuliskan surat Korintus ini dalam satu pergumulan yang berat. Bagaimana dia ceritakan bahwa dia mengalami penderitaan di daerah Asia. Bagaimana dia mengalami banyak sekali penderitaan dalam pelayanannya dia. Dan saat ini setiap kita, ketika kita mengalami penderitaan yang berlimpah-limpah, luar biasanya. Kita tahu di ayat yang kelima, bagian yang B, bahwa penghiburan itu juga berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Penghiburan itu juga berlimpah-limpah dalam hidup kita. Jadi mengapa kita kemudian jadi bersedih? Mengapa kemudian kita merasakan bahwa aku seorang diri menanggung segala penderitaan? Mari bergerak. Jangan kita terus berada dalam zona ketakutan. Gerakkan kakimu, gerakkan hatimu, gerakkan pikiranmu, gerakkan akan seluruh apa yang ada pada hidupmu. Untuk kita kemudian bergerak menuju zona belajar. Untuk kita mulai menerima akan kenyataan yang ada. Oh ya Tuhan, kalau memang aku harus ada di rumah, untuk kemudian bekerja di rumah, aku terima itu. Untuk kemudian juga kita stop membaca berita yang bikin kita cemas. Ngapain? Kalau ketika kita baca, ketika kita mendengar, kalau ketika kita melihat, itu membuat hati kita menjadi sedih, membuat hati kita menjadi galau, layak joropo gitu loh. Buat apa kita mengerjakan itu? Stop semua hal yang bikin kita galau. Kalau kemudian dengan membaca Alkitab kita menerima satu hal yang luar biasa, mengapa tidak kita kerjakan? Nah, daripada kita membaca broadcastan, kita membaca berita-berita yang mungkin di media sosial dan sebenarnya yang akhirnya membuat hati kita jadi galau, lah ya buat apa? Kenapa kita biarkan hidup kita menjadi galau? Kenapa kita membiarkan hidup kita menjadi susah? Karena segala hal apa yang kita baca, kita lihat dan kita dengar. Dengan segala keadaan yang ada, saya belajar Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Untuk kemudian saya mencoba untuk menerima semuanya. Jika kemudian secara karena saya guru, kemudian ditantang untuk ya sudah kamu mengerjakan bagianmu di rumah. Belajar sesuatu hal yang baru, ya saya terima. Dan mau apa? Saya mau protes, kan yura iso, ya toh? Orang keadaan seperti ini, apakah saya mau ngeyel? Kalau saya dengarkan curhatan murid-murid saya, mereka sudah bosan di rumah. Saya sendiri juga bosan, pasti Bapak Ibu semuanya juga bosan. Yang sudah terbiasa beraktivitas di sana, sudah terbiasa kesana sini tanpa halangan, bahkan mungkin yang terbiasa kongkow, nongki-nongki ya, di kafe-kafe seperti itu. Sekarang kita nggak bisa melakukan itu. Bagian yang ketiga, di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Ketika kesukaran yang berat menimpa kita, kita tidak perlu merasa bahwa, oh Tuhan Engkau meninggalkan aku. Nah buktinya, Kau biarkan aku untuk menerima semuanya ini. Aku di PHK, aku dirumahkan. Padahal bulan depan itu ada yang namanya Idul Fitri. Walaupun sekarang kita sudah di warning ya, untuk kita tidak boleh pergi kemana-mana, untuk kita tidak boleh namanya mudik. Nah otomatis kita juga tidak bisa bagi-bagi dong. Seharusnya seperti itu ya. Tapi orang sudah terkadung, aduh Tuhan mengapa Engkau meninggalkan aku? Aduh Tuhan mengapa Engkau menghentikan cintamu kepada aku? Di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kesukaran berat menimpa kita semuanya, jangan merasa bahwa Tuhan tinggalkan aku, tinggalkan saya, tinggalkan kami, dan stop tidak mencintai akan aku lagi. Kemana lagi kasih-Mu Tuhan yang sangat besar. Karena aku tidak merasakannya. Buat makan aja susah. Pas hari-hari biasa aja susah, apalagi sekarang. Ojek online banyak yang mengeluh. Mereka tidak bisa lagi untuk ngangkut
bukan barang ya, maaf. Mereka tidak bisa lagi boncengin manusia. Lah yang boncengin apa? Barang. Nah padahal kalau untuk manusia aja susah begitu ya, mereka harus bersaing dengan sedemikian banyaknya, apalagi orderannya dibatasi hanya barang saja. Dan bisa mereka kena tegur kalau kemudian mereka tetap nekat. Bahkan yang semobil tidak boleh lagi bersisian. Kesukaran demi kesukaran yang ada, jangan terus kemudian membuat kita jadi baper. Terus ngomong sama Tuhan, Tuhan, why you left me? Why you stopping love me? Kenapa Tuhan engkau berhenti mencintai aku? Jangan jadi baper. Pagi hari ini kita belajar bahwa Allah memberikan penghiburan, menyediakan penghiburan bagi kita yang menderita. Allah mengizinkan segala pencobaan yang hebat ini buat apa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Untuk membuat saya, untuk membuat Bapak Ibu semuanya untuk semakin dekat kepada Tuhan dan semakin beriman kepada Dia. Dia yang akan menuntun kita semuanya kepada kemenangan yang ajaib. Amin. Tuhan yang memberikan akan kedahsyatannya kepada kita semuanya. Biarkan Paraklesis itu bekerja secara optimal dalam hidup kita. Jangan pernah merasa bahwa aku sendirian menanggung penderitaan ini. Tuhan sediakan penghibur bagi kita. Ketika kita bersedih, ketika kita galau. Jangan kita merasa bahwa hanya aku yang paling menderita di dunia. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Tidak hanya kita. Tidak hanya kita yang nanggung, tapi semuanya. Tapi tidak semua orang mendapatkan penghiburan. Tugas kita yang berikutnya yaitu bergerak menuju yang namanya zona bertumbuh. Kita gunakan yang namanya bakat dan kemampuan kita untuk kemudian mereka yang membutuhkan. Untuk tidak kita bekerja pada diri kita sendiri untuk oh Tuhan, ini kemampuanku, ini segala apa yang aku punya, maka aku akan bekerja untuk diriku sendiri. Stop. Bergerak menuju yang namanya zona bertumbuh. Menggunakan bakat dan kemampuan saya untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya tahu ada saudara saya yang butuh saya dan saya bisa tolong. Ada saudara saya yang di luar sana yang saya tidak kenal butuh saya tolong. Kalau memang kamu bisa. Kalau memang Bapak Ibu semuanya disanggupkan oleh Tuhan untuk memberi. Rakyat tango cuman sitik. Berikan. Mari kita move ya. Bergerak dalam zona yang bertumbuh. Karena hidup di saat seperti ini. Jangan hanya fokus kepada diri kita sendiri. Tuhan sudah sediakan penghibur bagi kita. Saatnya untuk kita juga memikirkan orang lain dan bagaimana cara kita untuk membantu mereka. Jangan biarkan kasih sayang yang Tuhan berikan itu, paraklesis Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk kita sendiri yang kerja. Tapi butuh orang lain. Kita bagikan apa yang kita punya kepada orang lain. Berterima kasihlah dan mengapresiasi pada orang lain. Menjaga emosi kita untuk kita bisa tetap bahagia dan menyebarkan yang namanya optimisme. Mencari cara untuk beradaptasi dengan yang namanya perubahan, dengan segala perubahan yang ada. Dari hari ke hari, saya percaya ketika ini semuanya selesai, corona ini pergi ya dari bumi Indonesia. Dan juga pergi dari tempat atau negara yang lainnya. Maka ada satu perubahan yang besar. Saya percaya bahwa kita akan lebih yang namanya menghargai persekutuan dengan saudara yang beriman. Kalau mungkin selama ini kita terjebak. Bahwa biasalah kalau yang namanya persekutuan itu di gereja. Oh ya, persekutuan kalau tiap hari Selasa dan Kamis itu bersama dengan saudara-saudara sewilayahnya dengan kelompok kesan kita masing-masing. Setelah
ini selesai, saya percaya bahwa hidup kita akan diubahkan. Amin. Bahwa hidup kita akan berubah sedemikian rupa sehingga ketika saatnya kita menanti-nantikan kapan aku bisa lagi berkumpul bersama saudara sewilayahku di kelompok kesanku masing-masing. Untuk bisa saling curhat, untuk bisa saling dengan leluasa cipika-cipiki, untuk bisa saling leluasa memeluk orang lain. Mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan. Dan saya percaya saat ini kita beradaptasi dengan perubahan yang ada. Kita yang sebelumnya tidak pernah yang namanya belanja online. Akhirnya karena kita dilarang untuk keluar, mau bagaimana lagi kita belanja online. Kita belajar untuk membuka aplikasi. Saya yang sebelumnya tidak bisa yang namanya Google Form Bapak Ibu. Saya tidak tahu yang namanya Google Class. Saya belajar. Saya memaksa diri saya, oh ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Saya tidak tahu yang namanya aplikasi Zoom. Dulu itu mikirnya, wah keren ya. Orang ada di sebelah sono, orang yang ada di dunia sana bisa ngomong, bisa ngobrol. Ternyata itu ya pakai aplikasinya bisa Zoom, bisa sedemikian rupa. Saya bisa berkumpul secara dunia maya ya dengan murid-murid saya. Saya bisa dengarkan mereka berceloteh, saya bisa dengarkan mereka menangis. Ada yang sambil online mereka menangis. Miss, aku kangen, Miss, kangen dengan teman-teman. Iya, kamu kangen kan dimarahi sama Miss Novi. Saya yang sebelumnya tidak pernah menyentuh aplikasi Webex, akhirnya saya sentuh aplikasi itu dan belajar untuk mengoperasikannya. Tuhan memberikan penghiburan dan aktifkan penghibur yang dari Tuhan itu. Bapa Surgawi tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Biar dengan segala yang ada ini, dengan segala kondisi situasi yang ada ini, itu membuat atau menjadi sarana kita untuk tetap kuat dan berjuang. Karena dengan segala penderitaan yang ada, dengan segala kesusahan yang ada, membuat kita akhirnya bisa bergerak, berdaya dan berupaya. Berusaha sedemikian rupa. Membuat kita menjadi kreatif dan inovatif. Bukankah itu satu hal positif yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Jangan jatuh kepada penderitaan, jangan jatuh kepada baper, jangan jatuh kepada, oh Tuhan, aku hidup yang paling susah. Buatlah itu menjadi sarana untuk kita kemudian bergantung kepada Tuhan. Untuk memegang penuh akan janji Tuhan. Untuk kemudian dengan segenap hati dan jiwa, kita katakan kepada Tuhan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ketika kita mengatakan itu, kita tahu bahwa kita lemah. Kita butuh Tuhan. Dan Tuhan berikan penghibur itu dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, Allah Bapa yang mulia, yang memberikan penghiburan paraklesis itu dalam hidup kita. Mari saya mengundang untuk tim musik untuk maju ke depan. Kita akan naikkan pujian. Di saat aku takut, di saat aku lemah, Engkau Tuhan Allah yang menghibur aku. Biar kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang menyediakan penghibur yang luar biasa itu atas kita semuanya. Di saat aku takut Tuhan, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu kuserahkan. Di saat aku lemah Tuhan, aku bersandar hanya kepadamu. Dan segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Karena hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikan aku kelegaan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya
segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Tak pernah Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Segala kekhawatiranku ya Bapa. Di saat aku lemah, mari Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri dan kita katakan di dalam Tuhan, Tuhan, aku bersandar hanya kepadamu. Segalanya Bapa, segala kesesakanku, aku percaya bahwa Engkau sudah menanggungnya bagiku. Oh Yesus Tuhan, Engkau Allah yang ku percaya. Oh ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku
Tuhan, Engkaulah yang memberikan pengharapan yang baru buat setiap kami. Engkau juga memberikan kekuatan buat setiap kami. Engkau juga memberikan perlindungan-Mu setiap kami, Tuhan. Parakletos itu akan senantiasa mengawal dan mendampingi setiap kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami tidak perlu khawatir dan kami tidak perlu takut. Karena Engkau senantiasa berada di sisi kami, Tuhan. Engkau akan senantiasa memberikan pertolongan-Mu buat setiap kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang kami telah terima pada pagi ini, Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Bahwa kami saat ini punya penolong. Saat ini kami punya pelindung di dalam kehidupan kami. Sekalipun wabah corona ada di mana-mana. Tapi kami yakin pada waktu Engkau melindungi kami, maka Engkau pun juga akan menghindarkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohonkan perlindungan dan kekuatan-Mu senantiasa melingkupi di dalam hidup kami. Sehingga kami tetap kuat dan teguh di hadapan-Mu, Tuhan. Oleh karena itu meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dan Engkau memberkati setiap kami, Tuhan, yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dalam pelayanannya. Berkati dalam segala apa yang dikerjakannya. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Oleh karena itu kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang telah melayani pelayanan pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan juga terima kasih untuk seluruh sidang jemaat yang telah mendukung pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Banyumanik melalui persembahan, melalui perpuluhan, melalui ucapan syukur. Saya percaya apa yang Bapak Ibu kerjakan semuanya tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan mendatangkan berkat yang daripada Tuhan. Dan besok minggu kita pun juga masih akan lakukan pelayanan secara live streaming. Bapak Ibu juga bisa mengikuti melalui link Facebook Gia Banyumanik maupun Instagram maupun juga YouTube Gia Banyumanik. Mungkin dalam pelayanan kami mungkin ada kekurangan, tetapi biarlah dengan semuanya ini kita boleh menyesuaikan dan boleh memahami, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Kita akan sama-sama akhiri untuk ibadah pagi ini. Kita akan datang di hadapan Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Daerahku
Kiranya berkat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, studi anak-anak kami, bahkan bangsa dan negara kami, Engkau memberkatinya Tuhan. Dalam segala permasalahan yang mereka hadapi, khususnya untuk virus corona Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, kami mohon kasih kuasa-Mu Tuhan, sehingga wabah ini tidak meluas, tetapi semuanya boleh teratasi. Untuk setiap obat yang ada dan tersedia, biarlah Engkau pun juga memberkati, sehingga itu semua boleh menolong orang-orang yang kena virus corona Tuhan. Dan biarlah perlindungan-Mu juga Engkau nyatakan buat setiap masyarakat, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pun juga melindungi, sehingga Engkau menjauhkannya dari segala virus itu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau pun juga senantiasa menuntun, menyertai di dalamnya. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Engkau tinggalkan tempat-Mu dan Engkau melakukan segala aktivitas-Mu, arahkan hati-Mu dan pandanglah Tuhan terlebih dahulu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, anugerah, pertolongan, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.